Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya, Mas Nawa. Kali ini kita akan mengobrol bareng inspiratif Mas Dodok, seorang pengusaha yang berhasil membangun brand Chicken Horny bernama brand lokal bernama Chicken Horny. Brand yang kini cukup dikenal di kalangan anak muda. Yuk langsung saja sapa narasumber kita. Selamat siang. Siang Mas. Perkenalkan, nama saya Dodo. Saya adalah pendiri brand Chicken Horny dari Kota Demak, Kota Wali. Ya Mas. Apa kabar Mas? Baik Mas. Minumnya minum dulu Mas. Oh iya Mas, santai Mas. Alhamdulillah kayak ngobrol-ngobrol Mas. Iya Mas. Mas bisa ceritain sedikit tentang keseharian Mas Dodo sekarang ini? Ya layaknya seorang bapak-bapak Mas. Kerja, pulang. Ya, Selain kerja ya di rumah juga jadi seorang bapak-bapak. Itu aja. Awalnya gimana Mas bisa kepikiran bikin brand baju Chicken Horny? Terbentuknya nama Chicken Horny itu adalah nama Chicken Horny berasal dari bercandaan dari teman-teman sih Mas sebenarnya. Nah kok istilahnya kok Chicken Horny kok bagus gitu ya. Nah, terus saya kepikiran lah buat membangun Chicken Horny. Chicken Horny ya walaupun artinya agak saru dikit tapi candaan gitu. Apa arti filosofi dibalik nama Chicken Horny itu? Sebenarnya sih nggak ada arti filosofi, cuma buat candaan aja gitu. Waktu pertama kali launching produk perasaannya gimana? Pertama kali itu sistemnya soalnya gitu dulu tuh gimana ya? Awalnya nama Chicken Horny itu sebenarnya itu dari mulai nama band, terus semenjak saya ada toko, terus nama bandnya saya ganti, terus tak buat nama brand sendiri. Band sama brand beda loh. Band sama brand. Kalau boleh tahu singkatannya Chicken Horny itu apa? Ya di Google aja Chicken apa, Horny apa gitu. Saya kan ini pokoknya saya takut. Ya intinya itu suka makan ayam itulah kalau diplesetin lah. Ya. Modal awal bikin brand ini berapa sih Mas? Dan dari mana asalnya? Saya itu modal awal itu cuma apa itu? Saya dulu tuh waktunya sistemnya pre-order. Saya ngumpulin modal dikit lah, sistemnya pre-order. Tahu sendiri pre-order. Pesan dulu baru dibikin itu lah. Saya kumpulin satu persatu lah. Terus baru berniat bangun toko dulu yang bernama Chicken Horny itu. Saya mulai dari nol lah, soalnya nggak langsung modal awal besar tuh nggak, soalnya dikit demi dikit. Apa tantangan terbesar saat awal membangun Chicken Horny itu? Sebenarnya tantangan terbesar itu apa ya? Daerah dulu dinikmatin aja sih, soalnya masih banyak apa itu namanya? Gak ada tantangannya, cuma share-share aja lewat Facebook. Dulu belum sempat main Instagram, banyak kan saya malah dulu cenderung ke online Facebook dari teman ke teman gitu. Terus teman share ke orang lain gitu. Pernah nggak dapat komentar negatif dari orang sekitar waktu baru dimulai bangun Chicken Horny itu? Ya palingan dari bentuk namanya aja, biasanya itu namanya itu lah yang negatif itu lah. Namanya itu kadang sih sebenarnya itu nama adalah doa, tapi ya waktu muda kan biasa lah masih suka kayak gitu. Menurut Mas apa tantangan terbesar di dunia launching saat ini? Saat ini tantangan terbesar itu sebenarnya itu semakin banyak brand, kita harus semakin punya ide-ide kreatif juga, nggak harus cuma jual posting ya, kita harus juga merencanakan desainnya, promosinya, dan
Ya sekarang kan banyak media talent juga kita manfaatin lah media-media sosial seperti yang lagi rame di TikTok. Pernah nggak Mas merasa capek banget sampai pengen berhenti dari brand baju Cikeniri ini? Capek juga sebenarnya di waktu COVID itu yang bikin. Yang sepi peminat pembelinya. Ya sekarang bukannya kok itu peminat sebenarnya sepi terus kan dulu kan waktu COVID itu kan saingan harga pada jualan-jualan Mas. Ada diskon-diskonan, ada saingan saya kan masih kecil sama saya belum model baru Belum masih besar. bikin gitu loh, belum berani nge-sell diskon kayak gitu, soalnya kan saya masih menjaga kualitas produknya. Apa yang bikin Mas tetap semangat dan konsisten membangun brand Cikeniri itu? Yang membuat saya semangat tuh soalnya dari awal tuh gimana ya, saya mau pengen mendirikan clothing di kota saya sendiri di Demak, terutama saya ingin ini loh di Demak ada Baju brand clothing sendiri. Cikeniri sendiri gitu. Dari dulu Mas sebenarnya pengen ada ciri khasnya dari kota Demak lah. Beda-beda. Kalau ada orang yang meremehkan bisnis clothing, Mas biasanya menanggapinya gimana? Meremehkan ya gimana Mas ya, semuanya itu punya asumsi sendiri yo. Ya biasa saja, semakin tua tuh malah semakin kita ambil positifnya. Jika itu ada buat meremehkan seperti ada kritikan ya kita perbaiki lagi di apanya, misal di kualitas sablonnya, pakainya, medianya, kita akan justru malah akan memperbaikinya. Ya harus kita membalasnya dengan menunjukkan yang terbaik gitu. Mas minumnya diminum dulu Mas. Agak panas di sini ya. Enggak, saya gini Mas. Mas lebih banyak terjun di desain produksi, promosi atau bagian apa? Untuk saat ini saya malah semuanya merangkau semuanya. Soalnya saya udah nggak ada karyawan lagi. Berarti sendiri ya Mas ya? Iya Mas, single nih. Ya namanya juga kan usahakan ada naik turunnya. Ya semoga saja ini awal dari bangkit yang lagi lah. Amin. Menurut Mas apa bedanya sekedar jualan baju dan membuka sebuah brand? Jualan baju, contohnya kayak gini aja. Jual baju itu kayak orang di pasar buka toko langsung nggak pakai apa-apa gitu. Kalau kan brand kan harus kita memiliki tadi ya media sosialnya, media promosinya, terus gimana cara mendapatkan audiens membeli, marketnya di mana, dan harus ya kadang juga ngikutin pasar, dalam arti ngikutin pasar itu desainnya di akhirnya desain apa kita itu yang mencolok dikit. Itu biasanya ramai apa enggak yang pembelinya? Ya kemarin untuk saat ini udah mulai stabil guys. Mulai normal. Iya. Apa prinsip hidup yang Mas pegang dalam menjalankan usaha brand baju Cikeniri itu? Ya kembali ke diri masing-masing. Kembali ke lillahi ta'ala aja lah. Prinsipnya aja yang penting niat kita berjualan karena Allah aja gitu. Menurut Mas apa keuntungan punya bisnis sendiri dibanding kerja ikut orang? Keuntungannya itu pertama-tama ya kita bisa dalam arti itu waktu untuk masalah waktu itu bisa kita yang ngatur sendiri, atau buat waktu keluarga juga ada, kayak gak terikat sama orang lain. Ya di balik itu kan semua kan ada tanggung jawabnya toh. Kalau punya sendiri kan kita harus konsisten juga. Berarti kan jangan seenaknya sendiri, harus buka, misalkan kasihan customernya jika baru datang kok masih tutup gitu. Apa pesan Mas untuk anak muda yang ingin brand tapi takut gagal? Untuk buat kaula muda sekarang yang pengen brand, yang penting optimis saja Mas. Yang penting itu pertama-tama itu harus cari relasi banyak mungkin teman-teman. Ya dari situ teman yang bisa support. Pertama itu dulu modal yang sedikit
sedikit aja mental kayak tadi kayak awal mula aku bangun drink tuh model pre-order aja, gambar dulu Pesan. baru Baru dicetak. tampil. Yang penting selalu konsisten aja. Kalau ada orang yang mau terjun ke bisnis clothing, tips dari Mas biar bisa bertahan apa? Tips saya pertama itu mas tadi yang selalu bisa bertahan tuh ya, intinya itu membayar itu gampang. Yang susah itu mempertahankannya ya, mempertahankannya itu kadang itu kita tuh harus rela mengorbankan waktu, teman dan apalah ya, bisa mungkin kita kan harus banyak relasi juga. Harapan terbesar Mas untuk Chicken ke depannya apa? Ya seperti brand-brand lain, Pak. Saya juga ya, pengennya sih selalu ada dan memberi contoh kepada pemuda-pemuda generasi sekarang yang pengen bangun brand. Ya semoga Besar lah. jaya selalu lah Ya. intinya lah. Amin, amin. Siapa sosok brand yang paling menginspirasi Mas dalam bisnis fashion? Sebenarnya sosok inspirasi brand itu saya otodidak, Pak. Saya tentu melihat dari kadang ya, melihat dari band musik-musik itu malah ke fashion. Sebenarnya kan fashion sama musik tidak jauh tuh ya. Fashion, musik. Saya cenderung ke musik dulu, baru ke saya Brand. lama ke brand, ke baju. Pernah nggak Mas ikut fashion launching atau pameran yang bikin Chicken Mas makin dikenal? Waktu dulu awal sih sempat, Mbak, di SMK sekolah-sekolah gitu, ada di event kayak di acara musik dulu pernah. Kalau boleh tahu SMK mana nih? Jadi SMK sendiri Demak ada, sama SMA, SMK semua. SMA 3, SMA 2. Waktu awal merintis kan, soalnya kalau merintis kan kita harus memperkenalkan promosinya harus juga promosi gitu. Apa pengalaman unik atau lucu selama jualan Chicken Mas Dodo sendiri? Sebenarnya banyak lucunya, Mas. Dikira malah jualan ayam gitu, atau ada orang ibu-ibu masuk kok ya ada ayamnya, Malah baju. baju ya, jadi nama itulah yang unik-unik. Pernah nggak Mas merasa kehilangan waktu pribadi karena sibuk usaha baju? Karena Mas, terutama untuk saat ini saya kadang itu di saat udah punya anak itu, Pak, pernah anak bilang sesuatu sama saya, ayah kerja terus itu loh. Nggak tahu sibuk sama keluarganya sendiri. Ya kok kerja terus. Kok nggak ada free-nya. Kalau ada masalah pribadi dan bisnis barengan, biasanya Mas pilih fokus yang mana dulu? Bisnis pribadi sama barengan. Mending saya pribadi aja dulu, Mas, soalnya resikonya Besar. ditanggung sendiri-sendiri kalau pribadi. Nggak pingin apa maksudnya, ya sebenarnya sih lebih ringan bersama sama orang lain, tapi itu nanti akhirnya lo, Mas, dampaknya itu belakangnya lo ada omongan ya enak-enak kok ini. Mending independen lah Pribadi dulu. Apakah keluarga langsung mendukung usaha penuh Mas Dodo sejak awal? Alhamdulillah untuk keluarga sendiri sangat mendukung. Waktu dulu ya mau bikin baju apa, maksudnya dalam arti dulu kan belum seramai ini, Mas. Ya alhamdulillah mendukung 100%. Kalau nggak itu ya mau kerja apa ya udah bingung. Dalam arti udah bosan kerja terikat sama pabrik gitu. Kalau ada kesempatan inovasi baru yang ingin Mas terapkan di Chicken Ya sebenarnya itu saya itu inovasi dalam bentuk apa, Mas, maksudnya per marketing apa desain apa gimana? Di marketing. Inovasi saya itu sebenarnya itu sebenarnya apa tuh, Mas?
yang ingin diinginkan seorang pengusaha sebenarnya ya sukses lah gitulah, lancar. Pingin apa lagi ya, pingin yang enggak ya, kadang kita itu harus ngikuti pasar. Nah, sebenarnya nggak perlu mulus mas, sebenarnya yang masih jalan aktif produksi udah cukup. Itu aja lah, nggak ya jalan apa adanya dulu lah, wong keadaannya Dijalani gini dulu. ya gitu. Apa mimpi terbesar Mas Dodo setelah Chicken Horny sukses? Mau ekspektasi lebih luas atau ada rencana lain? Ya sebenarnya pengen ekspektasi lebih luas dan banyak merekrut tim untuk mengelola juga kembali kayak dulu lagi. Itu aja sih mas, pengen normal lah. Semoga saja bisa bangkit lagi. Itu dia obrolan dari Mas Dodo tentang penjualan membangun brand Chicken Horny. Ya. Kita bisa belajar bahwa membangun usaha itu butuh keberanian, kerja keras, dan disiplin. Semoga cerita Mas Dodo kali ini inspirasi buat teman-teman semua, khususnya di anak muda punya mimpi bikin brand sendiri. Terima kasih Mas Dodo Terima kasih ya. sudah hadir. Terima kasih juga teman-teman yang bro masa Di tapi pakai program yang pesan tak wes terus film mana nggak dari kilo di wes tak di kafe kamu mau sing kalau sing di wes kilo woi sing lu woi Pirah ya, itulah itulah lagi. Nama pirah tuh itulah. Menurut mas apa keuntungannya bisnis ini? Wes. Gila sih dulu mau likur gitu lah sama peperanyakan gitu. Ya. Ya. Itu sih nomor itu dulu betul saya. Menurut mas apa nilai paling penting dalam membangun brand selain modal? Nah ini mau dulu ya. Kalau itu, gimana aku jawab mana mau aku rada duit sok itu lah brand dia. Apa mas itu yang mas pegang dalam menjalankan usaha ini? yuk Sandy. singgil singkat gini awalnya gimana mas Langsung aja apa? langsung apa awalnya gimana mas Dodo Awalnya gimana? awalnya gimana mas Dodo kepikiran bikin brand baju Chicken Horny sama Chicken Horny? Coba mas seperti bilang. Awalnya gimana mas kepikiran bikin brand baju dengan nama Chicken Horny itu? Sebenarnya dulu itu nggak ada niatan loh kak. Berawal dari dulu kan soalnya kan masih suka itu apa fannya itu kak, tahu saya itu so ingat Kamtis. Itu apa? Indah Sukamti itu kan, Kamtis itu kan nama fannya Indah Sukamti. Ya, dari situ lah itu kan saya kan bikin PO untuk bisa Kamtis Demak kayak gitu loh. Bikin kamtis di daerah Demak. Ya, nah itu kan boleh kalau ada apa itu peminatnya ya PO-nya kan langsung kita bikin acara pimpinan juga dari situ
dari situ lo terus ketemu teman-teman ya, saya kepikiran membuat apa itu baju sendiri dan merek sendiri. Dulunya awalnya namanya nggak Chicken Dory mas, dulunya malah masih klien konco musiman namanya tuh. Tiap konco musiman gitu kan, untuk kritik-kritik teman-teman yang konco-konco musiman gitu, masih suka kayak gitulah. Lambat laun kan terus teman-teman bikin band-bandan, kayak kasih nama Chicken Dory. Terus Delela itu saya dari konco musiman itu Delela itu ada, alhamdulillah ada hasil ya. Terus kalau ada hasil terus saya terenovasi dengan teman-teman di luar kota yang udah punya toko gitu ya, saya di situ baru saya niatkan kontrak toko dulu, baru kontrak toko itu saya namanya tadi nama band, terus saya buat nama toko saya Chicken Dory itu sampai sekarang. Kalau boleh tahu di sini Chicken Dory sendiri apa di luar daerah Demak ada brand Chicken Dory itu? Ya ada, cuma di Demak saja mas Chicken Dory itu. Dari sisi desain apa ciri khas utama Chicken Dory dibanding brand lain? Nah saya sendiri itu ciri khas saya itu agak ke neket-neketan dalam arti itu kayak nakal lah, kalau kayak nakal itu lah ini. Bagaimana respon teman-teman atau keluarga waktu pertama kali Mas memutuskan bikin brand baju ini? Ya sangat mendukung sekali mas, namanya juga orang tua kan, yang penting anaknya nggak ke hal negatif. Apa tantangan paling berat waktu memulai brand Chicken Dory itu? Tantangan terberat itu apa aja sebenarnya? Dulu nggak mikir kayak tantangan tuh gimana bisa ya dulu ya. Ya namanya tantangan waktu dulu itu nggak ada maksud saya. Jadi penting ayo aja gitu lah ya, berani niat tuh. Berani. Soalnya masih muda kan, kadang pikirannya kan nggak mikir segitunya, yang penting wis ayo gitu. Berarti soalnya kan dulunya masih resikonya masih ringan, dalam arti kan keuangan kan sistemnya dulu kan pre-order. Nah dari situlah setelah alhamdulillah mulai rame dikit-dikit ya mas. Dari segi model gimana Mas memulainya? Apakah langsung produksi besar atau bertahap-tahap? Bertahap mas, dari tahun ke tahun mas. Ya, bertahap produksi. Dulu kan sebelumnya belum punya toko, saya masih nimbrung ke rumah teman malah. Saya jualnya di Demak. Soalnya saya kan di Demak pelosok jauh toh. Di pasar saya saya waktu itu kan kalangan anak-anak Demak kota, ya SMP, SMK, SMA, anak pondok juga banyak juga, anak santri juga tuh, alhamdulillah pada suka lah waktu zaman itu. Itu berdiri brand baju Chicken Dory, itu berdiri brand Chicken Dory itu tahun berapa? Nah kalau beli bajunya brandnya itu baru tahun 2015-an. Sebelumnya kan saya tadi kan itu kan nama band, terus saya ganti bandnya, saya ganti nama, dan nama Chicken Dory saya bikin nama brand. Itu gantinya tahun berapa itu? 2015 itu. Berarti masih sama lah. Hah? Berarti masih ganti langsung bikin lagi. Bandnya yang diganti nama. Itulah. Apa strategi marketing awal yang Mas lakukan supaya Chicken Dory itu dikenal orang-orang? Ya, marketing awal saya itu dari itu teman ke teman, komunitas, terus ada apa? Misal ada gig, acara, festival, kita sponsor. Menurut Mas, siapa target pasar utama di brand ini? Untuk saat ini targetnya itu kalau bisa itu dari
kecil, muda, tua, tapi kan sekarang kan itu Mas, ada yang biasanya kan kalau pakai nama yang dewasa, kalau pakai nama skenario ada kan agak gimana, malu gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada peminatnya yang orang-orang lama itu masih suka dengan ini sampai sekarang. Apa desain atau produk Cikenurni yang paling laris sampai sekarang ini? Desain sampai laris itu biasanya yang font-font metal gitu Mas, Ya, kayak graffiti, gini. ya graffiti, metal itu, gambar-gambar karakter juga, karakter ayam. Bagaimana Mas melihat tren fashion lokal saat ini khususnya untuk anak muda? Untuk saat ini ya gimana Mas, bagus Mas sekarang Mas, bagus ya, lebih itu aja. Yang penting itu anak muda sekarang itu jangan takut boros Mas, jangan jadi anak muda, jangan mending beli ini beli itu, janganlah. Kalau Dan mulai cuci. uang ya Beli, ya, kalau nggak ada punya uang, nggak usah masalah. ya, menurut saya jangan mending jadi anak muda. Apakah Mas juga ikut turun langsung dalam proses desain atau lebih ke manajemen? Saya untuk saat ini langsung Mas, desain dan manajemen. Dua-duanya ya Mas. Ya. Bagaimana cara Cikenurni menghadapi persaingan dengan brand clothing lokal yang juga banyak bermunculan di daerah Demak? Ya malah saya senang Mas, ada temennya, nggak apa-apa, malah menghadapinya ya ayo bareng-bareng kita bangun brand di Demak. Minum dulu Mas. Nggak apa, Mas. Ada cerita menarik atau muncul dari customer yang pernah membeli produk Cikenurni itu? Menarik, dibilang menarik gimana Mas? Drama itu malah tuh pada suka sih Mas, nanti kan bahannya gitu, terus sih ya kualitas produknya awet lah, yang membuat saya banggakan di waktu saya melihat artikel lama-lama masih dipakai teman-teman tuh. Nah, ada itu yang membuat saya masih semangat sampai saat ini Mas, ketika ada customer lawas masih pakai baju Cikenurni itu, masih ada Mas. Iya, kayak gitu masih. Bagaimana perasaan Mas melihat orang lain memakai brand yang Mas bangun sendiri? Itu tadi barusan aku sebutkan yang bikin aku bertahan saat ini itu Mas, senang berdalam hati itu mau putus asa, bahasa Jawa ini gue iman lah, dalam hati ini eman-eman lah, wes udah dikenal sampai saat gini kok, masa ayo say goodbye. Apa Cikenurni yang fokus di baju atau juga merambah ke produk lain seperti aksesoris? Sebenarnya dulu ya udah ya mulai dari topi, celana, aksesoris palingan cuma topi sama tas ada. Kalau sepatu ada nggak Mas? Sepatu belum. Di era digital bagaimana Mas peran di media sosial dalam perkembangan brand baju Cikenurni ini? Di era digital? Di era digital ini bagaimana peran media sosial dalam perkembangan brand baju? Sangat membantu sekali Mas, sangat membantu sekali, soalnya kan media sosial itu kan kecil banget promosinya Mas. Setelah posting, kalau di TikTok FYP langsung boom gitu. Biasanya rame Mas? Rame. Ya kalau nggak kadang juga kan sekarang kan lewat live di TikTok juga Mas. Ada TikToknya Mas? Ada live TikTok itu jualannya. Tapi ya itu kalau ada barang baru semangat gitu. Pernah sendirian sih? Sendirian bangunnya? Live-nya maksudnya capek ngomong sendiri gitu. Nggak ada temannya? Iya. Temannya rokok maksudnya. Pernah nggak Mas ada momen down sampai hampir menyerah? Kalau iya gimana bagitnya Mas? Ya,
Ada Mas, waktu down itu Mas, waktu setelah COVID, setelah ya sebenarnya downnya tuh dari kita sendiri yang bikin mutar keuangan Mas. Yang agak pusing tuh membangun usaha itu bukan gak suksesnya tapi mempertahankannya Mas. Manajemennya di dalam usaha itu yang paling sulit itu manajemen keuangannya saya ngatur itu ya. Terus ketika itu kan ya tadi kan ketika di jalan melihat orang pakai chicken nori itu kan yang bikin aku semangat lagi tuh, yang membuat motivasi sekarang saat ini tuh masih ada kok percintaan chicken nori yang saat ini. Apa pencapaian terbesar chicken nori sejauh ini? Pencapaian saya itu terbesarnya apa Mas ya untuk sahabat ini udah berarti 10 tahun itu ya udah alhamdulillah selesai. Nanti kalau bisa ya pengennya sih selamanya ya, pengennya nanti ada tim-tim lagi yang masalah desain, masalah promosi, masalah produksi. Untuk saat ini kan aku kerjakan semua sendiri Mas. Kalau boleh tahu, Masnya sendiri membuka cabang kedua lagi gak? Rencana ini belum ada Mas, karena kendala agak modal lah. Ini lagi pembangunan, soalnya pembangunan keuangannya lagi ditata dikit-dikit lah. Semoga saja. Rencana ke depan, apakah chicken nori mau buka store offline atau tetap fokus online? Ya untuk saat ini offline-nya udah satu aja. Online-nya kan ya kita manfaatin media sekarang lah, marketplace sekarang lah, semuanya kayak Shopee, TikTok Shop, Instagram. Untuk marketplace kan sekarang kan banyak tuh. Apa pesan tips Mas buat anak muda yang pengen memulai bisnis clothing sendiri? Yang penting satu Mas, niat, semangat, banyak teman. Tapi temannya yang mendukung. Udah. Ya. Itu dia obrolan kita bareng Mas Dodok tentang perjalanan membangun brand baju chicken nori. Kita bisa belajar membangun usaha itu butuh keberanian, kerja keras, dan konsisten. Semoga cerita Mas Dodok bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, khususnya anak muda yang punya mimpi bisnis bikin sendiri. Terima kasih Mas Dodok sudah hadir. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Mas Nawa sendiri. Sampai jumpa, dadah.